dipersembahkan oleh Kembali lagi dalam spesial dialog, masih bersama narasumber kita di studio, Pak Munir. Ini kalau kita bicara soal keselamatan ketenaga listrikan, artinya ini sesuatu yang harus selamat gitu ya. Nah, kalau menurut catatan ya mungkin bapak-bapak juga mungkin sering mendengar berita kebakaran di sini, kebakaran di situ. Bahkan kalau kita bicara Jakarta, dalam 1 bulan biasanya itu ya mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi ke depan. Selalu saja ada berita-berita kebakaran gitu. Nah, menurut Pak Munir mungkin punya catatan sedikit lah. Apa sih sebetulnya permasalahan ketenaga listrikan yang sering terjadi? Ya, itu kalau kita lihat dari statistik yang ada bahwa kebakaran itu biasanya karena korslet ya. Biasa kita masyarakat umum menyebutkan korslet, tapi dari bahasa ilmiah kita menyebutkan itu hubung singkat. Ya, hubung singkat. Jadi biasanya instalasi yang dipasang itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah teknis. Kemudian dari sisi yang memasang juga manusia yang melakukan pemasangan juga tidak bersertifikat. Dan kemudian di satu sisi masyarakat kita sangat gampang untuk menyambung listrik sesuka hatinya, dan itu ke depan itu sudah tidak boleh lagi. Nah, ke depan itu ada aturan. Kita sudah membuat satu aturan bahwa setiap instalasi yang sebelum dipasang oleh PLN atau disambung PLN saat ini harus diuji terlebih dahulu sehingga bisa keluar satu sertifikat layak operasi. Siapa yang melakukan uji itu? Yang melakukan uji itu adalah lembaga sertifikasi yang sudah diakreditasi ataupun yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Saat ini memang baru ada 2 lembaga yang sudah mempunyai cabang di seluruh Indonesia untuk melakukan ini. Dan dari sisi biaya sebenarnya tidak terlalu mahal, ya, sekitar 60.000 sampai dengan 75.000 per instalasi rumah. Per satu rumah artinya? Per satu rumah. Ini bukan biaya mahal sebetulnya. Bukan biaya mahal kalau kita bicara daripada akibat yang ditimbulkan itu sangat mahal. Iya, bisa semua barang bisa hangus. Bisa semua barang hangus. Mati seseorang juga bisa kejadian seperti itu. Jadi kami sekarang memang menghimbau kepada masyarakat, dan ke depan juga ini untuk instalasi baru. Dan kami akan ke depan juga akan mewajibkan untuk instalasi yang sudah terpasang sebelum undang-undang ini diberlakukan itu harus diuji juga. Kira-kira instalasi yang sudah 10-15 tahun kami minta untuk diuji. Untuk diuji, kenapa? Karena apakah ada kekhawatiran? Umur instalasi itu sekitar 10-15 tahun, Pak. Oke, artinya setelah 10-15 tahun kan ini banyak juga rumah-rumah yang umurnya sampai 25-30 tahun. Itu bahkan listriknya masih yang sama gitu. Itu yang kita himbau kepada masyarakat nanti lewat sosialisasi seperti ini bahwa keselamatan itu sangat penting. Oke, ini undang-undangnya, maaf, ini untuk saya juga satu hal yang baru. Ini mulai kapan akan berlaku atau sudah? Undang-undang ini sudah berlaku sejak tahun 2009, Undang-Undang 30 2009. Waduh, saya juga ketinggalan ini. Undang-undang listrik itu memang dari awal sudah mewajibkan seperti itu. Sudah mewajibkan? Sudah mewajibkan seperti itu. Oke, nah ini menarik sebetulnya Pak Muzakir. Ini kan undang-undang sejak 2009, artinya sudah 6 tahun ini berlaku. Tapi kok, maaf kalau saya mungkin menyimpulkan bahwa ini nampaknya masih belum diterapkan seoptimal yang diharapkan sebetulnya. Benar nggak seperti itu Pak Muzakir? Ya, sesungguhnya begini, kan masalah listrik itu kan sejak Republik ini belum berdiri pun sudah ada listrik. Sudah ada listrik. Sudah ada listrik sampai sekarang. Cuma yang terakhir dengan Undang-Undang 2009 itu mencoba menata ulang kembali berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Ya tadi risiko-risiko yang terlalu besar begitu, yang merugikan kepentingan publik gitu. Sehingga dengan demikian lahirlah undang-undang ini. Nah, undang-undang ini kan dibagi menjadi 2. Undang-undang ini terhadap listrik masa lalu yang sudah terpasang, dan undang-undang ini terhadap listrik yang akan terpasang. Jadi kalau yang akan terpasang, ya tentu saja itu agak mudah ya untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang ini, sertifikasi dan sebagainya itu sebut saja itu lebih mudah terkontrol, karena sebelum mereka mengaliri itu ujungnya kan tadi SLO tadi, sudah layak operasi atau belum? Kalau belum ya mohon maaf, ini yang mengalirkan itu adalah salah. Yang mengalirkan, artinya PLN juga bisa dikenai sanksi tentunya. Bisa juga. Pihak yang merumah tadi salah, pihak yang mengaliri juga salah. Pihak yang memfasilitasi juga salah juga. Jadi ini penting. Yang memfasilitasi artinya yang fasilitasi ya instalator tadi. Instalator. Pihak yang melakukan pemasangan tadi itu salah. Jadi terhadap listrik masa lalu sudah disampaikan tadi bahwa ini bagaimana penyelesaiannya. Kan itu ada masa kadaluarsa atau masa membahayakan instalasi itu. Semestinya itu ada 2 kemungkinan di situ. Bisa juga pemerintah mendanai terhadap
pemeriksaan terhadap instalasi yang masa lalu ini karena ada undang-undang baru ini, atau mungkin terhadap pemeriksaan yang itu bisa dilakukan dengan biaya sebagaimana yang telah ditentukan tadi. Oke, ini kalau itu kita penting itu ya. Ya, ini kalau kita bicara soal bahwa listrik itu sebetulnya sudah ada bahkan sebelum kita merdeka. Ya, sebetulnya ada rumah juga yang sudah berdiri sebelum merdeka dan sudah ada instalasi listriknya, dan mungkin sampai sekarang juga belum diganti juga. Ya, sehubungan dengan sekarang ini dia akan menaikkan tadi. Kalau dinaikkan terlalu tinggi kabelnya itu tidak, atau fasilitas itu tidak memadai, jelas itu akan secara ilmiah kelistrikan itu akan menimbulkan terjadinya kebakaran. Nah, kalau kebakaran ini masalahnya di sini dalam konteks hukumnya. Kalau sudah terjadi konsleting dan kebakaran, siapa yang bertanggung jawab dalam konteks ini? Karena apa? Kebakaran resikonya pada diri sendiri. Sebut saja kalau diri sendiri, urusan kamu lah, kamu telah berbuat sendiri. Gitu. Mati ya urusan kamu. Gitu. Seolah-olah kan begitu. Tapi negara tidak boleh begitu. Rakyat tidak boleh mati karena itu. Gitu. Maka ada standarisasi. Seperti kita mengendarai kendaraan, harus standar mengendarai harus kendaraan. Ada standarnya juga. Bukan berarti pemerintah itu mendorong, udah mati karmu, nggak boleh gitu. Jadi harus ada standar. Nah, ya ini menarik sekali soal standar ini. Pak Belly, ini kalau kita bicara soal standar, bagaimana Ray memastikan bahwa standar-standar ini, sertifikasi ini, itu kan pasti kan menggunakan ada kontraktor, ada instalator yang berbeda kan. Ini bagaimana Ray bisa memastikan bahwa ini semua sudah sesuai dengan aturan? Karena begini, kalau tidak sesuai dengan aturan, listrik ke rumah atau perumahan itu tidak akan dipasang. Tidak akan. Jadi nggak bakalan mau PLN melakukan penyambungan kalau persyaratan-persyaratan yang diberikan tadi dilanggar oleh pengembang. Dilanggar oleh pengembang. Ya. Tapi ini kan kalau kita bicara bahwa pengembang itu kan tidak semuanya masuk Ray ya. Ada beberapa pengembang yang mungkin yang di daerah juga mungkin dia secara individu, mungkin dia jadi pengembang segala macam. Saya punya pengalaman itu, tetangga bahkan ketika dia bangun listriknya masuk Pak. Itu kabelnya sama dia akhirnya diganti sendiri karena menurut dia tidak bagus. Listriknya kabelnya itu tidak standar gitu. Nah, itu gimana itu sebetulnya untuk mengawasi hal-hal yang seperti ini? Kalau yang dari pengembang, kita biasanya udah standarisasi dengan ukuran-ukuran tertentu. Kalau rumah RSS 900, 1300 itu udah dipasang. Itu kemungkinan bisa naiknya mungkin sampai 2000 lah, 2200. Tetapi beberapa hal bukan pengembang yang nakal, tapi nanti konsumen yang nakal. Mungkin 5 tahun setelah itu kan banyak mereka, yang melakukan. Ya, mereka menaikkan bebannya dari rumah sangat sederhana, sehat sejahtera ini naik jadi 2 lantai. Dari 2 lantai itu nanti perlu listrik 3.500. Nah, kalau udah lebih dari 3.000, itu kabel-kabelnya udah harus diganti. Itu harus berbeda. Harus berbeda. Nah, dan itu harus dipahami sebetulnya oleh pemilik rumah ya. Itu harus SLO lagi. Baik. Pak Belly, kita akan sambungin di segmen berikut nanti Pak Munir.